Pada masa reformasi hari ini, tampak hadir dua gejala dalam perkembangan masyarakat. Di satu sisi, tumbuh dan meluas sosok manusia Indonesia baru, bukan saja berpendidikan, tetapi juga ia kritis, berupaya menanggalkan sifat-sifat lama, lebih lugas dan berorientasi kuat kepada kinerja. Ia berani bertanggung jawab. Sebaliknya, terutama dalam lapisan elit politik dewasa ini, justru dikarikaturkan pandangan, sikap, dan perilaku yang mengentalkan sifat-sifat negatif manusia Indonesia seperti digambarkan dalam buku ini. Salah satu ciri manusia Indonesia yang cukup menonjol ialah hipokritis alias munafik. Sistem feodal kita di masa lampau yang begitu menekan rakyat dan menindas segala inisiatif rakyat adalah salah satu sumber dari hipokritis yang dahsyat ini. Akibat dari kemunafikan manusia Indonesia yang berakar jauh ke masa kita sebelum dijajah bangsa asing, maka manusia Indonesia pada masa kini terkenal dengan sikap ABS-nya, asal Bapak senang. Ciri kedua utama manusia Indonesia masa kini adalah segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusannya, kelakuannya, pikirannya, dan sebagainya. Bukan saya, adalah kalimat yang cukup populer pula di mulut manusia Indonesia. Atasan menggeser tanggung jawab tentang suatu kesalahan, suatu yang tidak beres, suatu yang tidak baik, atau suatu kegagalan pada bawahannya, dan bawahannya menggeser ke yang lebih bawah lagi, dan demikian seterusnya. Ciri ketiga utama manusia Indonesia adalah jiwa feodalnya. Sikap-sikap feodalisme ini dapat kita lihat dalam tata cara upacara resmi kenegaraan, dalam hubungan-hubungan organisasi kepegawaian. Umpamanya, jelas dicerminkan dalam susunan kepemimpinan organisasi-organisasi istri pegawai-pegawai negeri dan angkatan bersenjata. Dalam pencalonan istri pembesar negeri, dalam daftar pemilihan umum, istri komandan, istri menteri otomatis jadi ketua, bukan berdasarkan kecakapan dan bakat leadershipnya, atau pengetahuan dan pengalamannya, atau perhatian dan pengabdiannya. Ia juga hampir tidak membuka timbulnya kemungkinan melakukan koreksi, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Ciri keempat utama manusia Indonesia adalah manusia Indonesia yang percaya pada tahayul. Kepercayaan serupa ini membawa manusia Indonesia jadi tukang bikin lambang. Kita percaya pada jimat dan jampe. Manusia Indonesia sangat mudah cenderung percaya pada menara dan semboyan, dan juga lambang yang dibuatnya sendiri. Negara kita berdasarkan Pancasila, kata kita semua, dan kita pun lalu mengasuh penuh keyakinan dan kepuasan bahwa setelah mengucapkannya, maka masyarakat Pancasila itu telah tercipta. Karena itu semua manusia Indonesia cenderung menyangka, jika telah dibicarakan, telah diputuskan, dan telah diucapkan niat hendak melakukan sesuatu, maka itu telah terjadi. Ciri kelima utama manusia Indonesia adalah artistik, karena sikapnya yang memasang roh, sukma, jiwa, tua, dan kekuasaan pada segala benda alam di sekitarnya. Maka manusia Indonesia dekat dengan alam, dia hidup lebih banyak dengan nurani dan perasaannya, dengan perasaan-perasaan sensualnya, dan semua ini pengembangan daya artistik yang besar dalam dirinya yang dituangkan dalam segala rupa cipta artistik dan kerajinan yang sangat indah-indah. Seperti musik, seni tari, lukisan menunjukkan daya imajinasi yang sangat kaya dan subur, daya cipta yang amat sangat besar. Ciri keenam manusia Indonesia punya watak yang lemah. Dia mudah apalagi jika dipaksa. Makanya, kita dapat melihat gejala pelacuran intelektual yang amat sangat mudah terjadi pada manusia Indonesia. Ciri lain dari manusia Indonesia merupakan modal utama bagi keselamatan bangsa kita adalah kasih sayang ibu dan kasih sayang bapak pada anak-anaknya. Dan pula sebaliknya, ikatan kekeluargaan yang mesra asal jangan dicampur aduk oleh jabatan adalah suatu nilai manusia Indonesia yang harus kita pertahankan. Manusia Indonesia pada dasarnya juga berhati lembut dan suka berdamai. Dia juga punya rasa humor yang cukup baik. Dia dapat tertawa dalam kesulitan dan penderitaan. Manusia dibentuk oleh lingkungannya, masyarakatnya, alam hidupnya, dan berbagai nilai-nilai yang didukung masyarakat dan anggota masyarakat lainnya, yaitu seperti pendidikan, teladan yang didapat di sekolah, di rumah, dan dunia kawan-kawannya, juga sebagainya. Singkatnya, selama masyarakat feodal, setengah feodal, neo-feodal kita dengan segala ciri-ciri yang ada di buku yang tadi disebutkan tidak kita ubah secara sadar, maka tidak mungkin manusia Indonesia akan berubah dan berkembang menjadi manusia dengan pribadi dan watak yang utuh, dengan nilai-nilai dan sikap yang kita perlukan untuk menghadapi dunia sekarang ini.